Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat di masa COVID-19. Kita tetap belajar. Nah, selalu ingat pesan ibu 3M. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, menggunakan masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Nah, hari ini kita akan mempelajari perubahan materi dan pemisahan campuran pada KD 3.1, yaitu menganalisis perubahan materi dan pemisahan campuran dengan berbagai cara. Nah, model pembelajaran kita yang akan kita lakukan adalah model Discovery Learning. Nanti kalian akan melakukan suatu percobaan reaksi kimia sederhana untuk mengetahui perubahan kimia yang terjadi dan reaksi yang terjadi. Anak-anak ibu, siapa yang suka es sirup? Nah, di dalam es sirup itu terdapat es batu. Dari mana es batu terbentuk? Iya, dari air yang kita lakukan proses pembekuan dengan pendinginan sekitar suhu 0 derajat Celcius. Nah, apabila es ini kita letakkan di udara terbuka, dia akan mencair menjadi air kembali. Nah, ini adalah salah satu contoh proses fisika, yaitu perubahan materi hanya mengalami perubahan wujud atau fisiknya saja, tapi dia tidak terbentuk zat baru. Jadi air tetap air, setelah beku menjadi es batu, mencair lagi menjadi air. Itu adalah perubahan fisika. Berikut ini beberapa contoh gambar dari perubahan kimia. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan menghasilkan zat baru. Perubahan kimia bersifat irreversible, artinya tidak bisa kembali kepada keadaan semula. Pada perubahan fisika tadi, zat awal sama dengan zat akhir. Misalnya saja kita punya papan atau kayu, kita bentuk menjadi meja atau kursi. Nah, tetap kayu kan, struktur awalnya dan zat akhirnya tetap kayu. Tetapi kalau kayu itu kita bakar menjadi arang, arang ini adalah zat baru, berbeda dengan zat sebelumnya yaitu kayu. Nah, inilah yang dinamakan perubahan kimia, terbentuknya zat baru dari kayu menjadi arang. Kemudian dalam kehidupan kita sehari-hari, pernahkah kalian memakan singkong rebus dengan tape singkong? Bagaimana rasanya? Pasti berbeda, bukan? Nah, pada tape singkong terjadi proses fermentasi menggunakan ragi. Dia akan terjadi reaksi kimia menghasilkan glukosa. Coba rasakan tape singkong, itu terasa lebih manis. Kemudian ada aroma yang berbeda hasil dari proses fermentasi. Nah, reaksi kimianya adalah sebagai berikut. Saatnya bereksperimen. Baiklah anak-anak, cara kerjanya adalah yang pertama, kita isi balonnya dengan soda kue kira-kira 2 sendok makan. Kemudian kita isi botol dengan cuka. Lalu kita tutup mulut botol dengan balon dan kita tuangkan soda kue yang berada di dalam balon. Sambil kita perhatikan reaksi yang terjadi. Nah, di sini terlihat terbentuk gelembung-gelembung gas dan balon dalam keadaan mengembang. Nah, di sini kalau kita pegang bagian bawah botol, itu akan terasa lebih sejuk dibandingkan dengan suhu udara di sekitar kita. Dan kalau kita perhatikan di sini ada terbentuk embun di bagian bawah dasar botol. Demikian percobaan kita.
Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan bahwa perubahan kimia itu ada beberapa tandanya. Yang pertama perubahan warna, yang kedua perubahan suhu, yang ketiga terbentuknya gas, yang keempat terbentuknya endapan. Kalau di sini sudah bisa kita lihat ada terbentuknya gas. Tadi ada gelembung, kemudian balon juga mengembang. Terus ada terjadi perubahan suhu. Di sini suhunya agak lebih sejuk dibandingkan dengan suhu udara sekitar dan terbentuknya embun untuk menandakan bahwa ada penurunan suhu. Oke, percobaan kita cukup sekian. Nah, tugas kalian adalah melakukan percobaan sederhana seperti ini di rumah. Kemudian kalian buat analisanya berdasarkan percobaan. Mengapa balonnya bisa mengembang? Kemudian di sini mengapa terbentuk gas setelah cuka direaksikan dengan soda kue? Kalian buat reaksi kimia yang terjadi. Oke, Ibu akhiri pelajaran kita hari ini tentang perubahan materi. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.